Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran kedua, asyik bisa membaca Al-Quran. Sub pembelajaran 1. Membaca surah An-Nasr. Sebelum belajar, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu membaca Al-Quran surah An-Nasr ayat 1-2 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. 2. Peserta didik mampu membaca Al-Quran surah An-Nasr ayat 1-3 sesuai dengan tajwid Al-Quran yang benar. 3. Peserta didik mampu melafalkan surah An-Nasr dengan benar. 4. Peserta didik mampu membiasakan membaca surah An-Nasr sesuai dengan tajwid dengan benar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini seorang Pak Guru sedang menjelaskan tentang surah An-Nasr, artinya pertolongan. Nah, ini salah tulis. Pertolongan. Surat An-Nasr terdapat dalam Al-Quran urutan ke-110. Jumlah ayatnya ada 3. Termasuk surat golongan surat Madaniyah. Nah, kemudian ini seorang siswa, apa katanya? Ini namanya Ani. Madaniyah artinya surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Nah, ini kata si Ani. Nah, kemudian kata Pak Guru lagi, ketika membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Apa tuh ilmu tajwid? Ilmu tajwid artinya ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Nah, tujuannya agar supaya terhindar dari kesalahan dalam menyebutkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca surat An-Nasr ayat 1, perhatikan panjang bacaan berikut. Nah, lihat nih. Ya, yang berwarna merah ini ada tanda panjangnya ini. Ya, jadi ketika menyebut za, ini dipanjangkan nanti ya. Nah, hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i, yaitu huruf za. Nah, ini huruf za berharokat fathah, barisnya di atas. Nih, yang melintang.
bertemu dengan huruf alif. Nah, ini alifnya yang tidak memiliki harokat. Maka dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Satu alif atau satu kali mengayunkan suara. Jadi dibaca za, za. Nah, jadi dipanjangkan ya. Za. Nah, seperti itu. Kemudian lihat lagi yang berwarna merah. Ini huruf apa? Iya, ini huruf ja. Nah, ini ja. Ini tanda panjangnya. Ini ada bendera. Ada benderanya. Setelah itu ada huruf hamzahnya di depan ini. Nah, ini dipanjangkan juga membacanya. Ja. Tapi lebih panjang lagi dari yang ini. Lebih panjang ini lagi ya. Nah, apa hukum tajwidnya? Lihat hukum tajwidnya. Ini namanya mad wajib muttasil, yaitu huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, ini huruf mad tabi'i ini nih. Bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Ini satu kata ini. Cara membacanya dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi ja. Nah, seperti. Jadi yang ini panjang juga, tapi hanya satu kali mengainkan suaranya. Za, ja. Nah, seperti itu. Kemudian, nah lihat lagi, ketika menyebut kalimat Allah, ya, ini ada tanda harokatnya berdiri. Nih, maka ini namanya hukum tajwidnya mad badal, yaitu mad pengganti huruf hamzah di awal kata. Dilambangkan dengan tanda baris fathah tegak atau kasroh tegak. Panjangnya 2 harokat. Jadi, nanti ketika kita membaca 3 tempat ini, 1, 2, dan 3, nanti dipanjangkan. Ya. Ayo membaca surat An-Nasr ayat 1. Perhatikan ya, panjang-panjangnya tadi. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Nah, sekarang kita baca yang mana saja yang mau dipanjangkan tadi? Ya, ini 1, 2, dan 3. Ingat ya panjangnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagi yang sudah bisa dengan tulisan Arabnya, silakan dibaca yang ini. Bagi yang belum, silakan baca yang di bawah ini, tulisan bahasa Indonesianya. Ketika ketemu yang merah, maka itu dipanjangkan ya. Kita ulangi lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Kita lanjutkan melafalkan
An-Nasru ayat kedua. Sebelum kita baca, kita perhatikan dulu huruf-huruf yang akan kita panjangkan. Yang pertama, ya, aita, kemudian ada tanda merah, na, kemudian lu, karena ada waw mati, kemudian fi, ada ia mati, di, karena ada ia mati, kemudian Allah, kemudian wa dan ja. Nah, ini yang baru ai. Hukum bacanya adalah madlin. Apa itu madlin? Terjadi ketika ada huruf berharokat fathah. Nih, harokat fathah. Bertemu dengan huruf iya sukun. Bertemu dengan huruf iya sukun nih, sukun. Iya sukun atau mati. Atau waw mati. Cara membacanya harus lemas atau lentur. Dibaca ai, bukan e. Jadi ai, bukan bukan ai ya, ai. Jadi seperti ada i-nya, ai. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian dulu. Nah, ya. Ini huruf kha. Tempat huruf kha keluarnya di tenggorokan, dibaca khu. Khu, di tenggorokan ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nanti yang merah-merah itu akan kita panjangkan nanti ya. Kemudian yang ini ai, bukan ae ya. Ai. Kemudian ini khu. Ya, khu. Ayo membaca surat An-Nasru ayat kedua. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab, tulisan Arabnya, silakan dibaca yang Arabnya. Bagi yang belum bisa baca yang Arab, silakan baca tulisan bahasa Indonesianya di bawah ini. Apabila ketemu warna merah, maka panjangkan ya, tahan di tempat yang merah itu. Suara kita ditahan. Mari kita mulai membaca surat An-Nasru ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi. 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Kita lanjutkan. Sebelum kita melafalkan surat An-Nasru ayat ketiga, kita perhatikan dulu hukum-hukum bacaannya. Nah, ketika nanti melihat huruf ba memiliki tasdid, ini angka tasdid. Nah, ini tasdid. Nih, harokat tasdid, huruf bertasdid dibaca rangkap. Ditekan, ditahan 2 ketukan. Jadi ketika menyebut ba ini ditekan. Jadi fasabih. Fasabih. Seperti itu ya. Bukan fasabih. Tapi fasabih. Ditahan dulu, ditekan dulu. Kemudian Rabbika. Bukan dibaca Robika, tetapi ditekan. Rabbika. Kemudian yang kedua, apabila nun bertasdid. Nah, ini ada nun bertasdid, huruf nun. Nah, huruf nun bertasdid
disebut dengan gunnah. Cara membacanya suara dengung yang halus yang keluar dari jalur hidung. Jadi harus keluar dari jalur hidung. Jadi innahu, ya, bukan inahu, bukan. Jadi innahu, ya. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Nah, mari kita lanjutkan untuk praktek membaca. Ayo membaca surat An-Nasr ayat ketiga. Bagi yang sudah bisa bahasa Arabnya, silakan baca yang Arabnya. Bagi yang belum, silakan baca tulisan bahasa Indonesianya. Apabila ketemu B warna merah, ada 2, jadi itu ditekan. Sabih. Nah, bukan sabih, ya. Nih, robbika, bukan robika. Nah, kemudian nah, kemudian ka, ditahan. Ada tanda panjangnya. Nah, ini juga wa. Kemudian ba. Nah, mari kita praktek membacanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, ayo anak-anak, kita membaca surat An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3 secara keseluruhan. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ulangi sama-sama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagus. Kita lanjutkan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, bagus. Lanjutkan ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana
tawwaba. Ulangi sama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Nah, tugas siswa, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. Berilah tanda checklist di kolom iya atau tidak dengan jujur. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Nomor 1. Aku sudah dapat membaca sendiri surat An-Nasr. Sudah bisa? Kalau sudah bisa, tulis iya. Checklist di iya. Kalau belum bisa, checklist tidak. Nomor 2. Aku sudah dapat membaca sendiri surat An-Nasr ayat 1. Sudah bisa membacanya? Ayat 1? Checklist iya. Kalau belum, checklist tidak. 3. Aku sudah dapat membaca sendiri surat An-Nasr ayat 2. Kalau kamu sudah bisa membacanya, checklist iya. Kalau belum, checklist tidak. 4. Aku sudah dapat membaca sendiri surat An-Nasr ayat ketiga. Kalau sudah bisa membacanya, checklist iya. Kalau belum, checklist tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, untuk membaca kembali surat An-Nasr supaya lebih lancar sesuai dengan tajwidnya. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya. Ingat ya, untuk membaca kembali surat An-Nasr di rumah sampai hafal supaya lebih lancar sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.